Berdasarkan temuan Celios, Center of Economic and Law Studies, dari sekitar 500 triliun belanja perpajakan, lebih dari 137 triliunnya justru mengalir ke kantong konglomerat lewat berbagai insentif pajak, seperti tax holiday dan tax allowance, sebuah bentuk subsidi terselubung untuk pemain besar. Tax holiday adalah pembebasan pajak penghasilan badan usaha perusahaan sampai 100% untuk jangka waktu tertentu, misalnya 5-20 tahun. Biasanya diberikan kepada investasi besar di sektor strategis. Sementara tax allowance adalah potongan sebagian pajak, misalnya pengurangan penghasilan kena pajaknya, penyusutan dipercepat, atau kompensasi kerugian lebih lama. Pemerintah berjanji akan mengevaluasi insentif ini dengan alasan agar tepat sasaran, tapi tetap mempertahankannya demi menarik investasi, katanya. Masalahnya, riset dan pengalaman menunjukkan insentif pajak itu bukan magnet utama dari investor. Investor itu lebih memilih hal-hal yang fundamental, seperti kepastian hukum, stabilitas politik, infrastruktur, tenaga kerja terampil, birokrasi yang efisien, dan yang paling menggoda adalah pasar besar dengan daya beli yang kuat. Di sini Indonesia punya satu kartu as, yaitu pasar domestik yang masif dengan 280 juta penduduk dan kelas ekonomi yang terus tumbuh. Artinya, barang dan jasa hampir pasti punya pembeli. Inilah magnet sesungguhnya yang membuat investor bertahan, bahkan ketika birokrasi masih berliku atau infrastrukturnya belum sempurna. Jadi, kalau mau jujur, yang membuat modal asing itu masuk dan terus bertahan itu bukan potongan pajak, tapi peluang menjual ke pasar raksasa. Dan di titik ini pertanyaan yang paling penting adalah bagaimana memastikan manfaat pasar besar itu tidak hanya diraup oleh segelintir konglomerat, tapi juga mengalir ke pelaku-pelaku UMKM dan masyarakat luas. Nah, nama-nama perusahaan raksasa yang dapat tax holiday dan tax allowance 137 triliun itu, silahkan kalian cari sendiri.